Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelas KPIB dengan nomor NIM 3021939. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi terkait tentang sikap dan perilaku. Nah, dalam keseharian, tentu kita sudah sering mendengar mengenai sikap atau perilaku yang umumnya disamakan atau dianggap sebagai sesuatu yang sama. Memang, secara garis besar, sikap dan perilaku sama-sama merupakan respon dari suatu hal, dan respon tersebut ditunjukkan dengan reaksi yang berupa sikap dan perilaku sesuai karakter dari orang-orang yang melakukannya. Nah, daripada bingung nih, saya akan menjelaskan sedikit teori terkait sikap dan perilaku. Yang pertama ada definisinya, definisi sikap dan definisi perilaku. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Karena masih dalam bentuk kecenderungan, maka responnya masih tertutup, tidak dapat dilihat secara langsung. Baik dan buruknya sikap bisa dilihat secara kualitatif. Contohnya, yaitu sikap menerima, sikap menanggapi, menghargai, dan bertanggung jawab. Sedangkan perilaku merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan dan tindakan. Jadi, perilaku muncul didasarkan atas sikap yang telah diambil. Perilaku dapat dilihat secara kualitatif terkait seberapa sering mereka melakukan sebuah tindakan atau pengalaman. Sebagai contoh, masyarakat menilai sikap baik dan buruk seorang pemimpin dari seberapa sering perilaku pemimpin tersebut bereaksi terhadap situasi yang kritis. Apakah selalu sering terburu-buru, ataukah galak, tetap tenang, ataukah bijaksana? Nah, dari kebijakan tadi bisa dilihat mana mana perilaku baik dan mana perilaku buruk. Perilaku di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup biasanya berwujud dalam diri seseorang. Sebagai contoh, yaitu perhatian, perasaan, persepsi, dan pengetahuan. Nah, jadi perilaku-perilaku seperti perhatian, perasaan, persepsi, dan lain sebagainya tersebut kan masih dalam diri, masih terpendam di dalam hasrat untuk mengungkapkan. Jadi, perilaku tersebut disebut sebagai perilaku tertutup. Nah, lain halnya dengan perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah respon terhadap situasi stimulus yang dapat dinikmati oleh orang lain. Respon tersebut sudah jelas dalam suatu tindakan atau praktek yang dapat dengan mudah diamati oleh orang lain. Nah, yang kedua ada struktur sikap. Dilihat dari strukturnya, sikap terdiri dari 3 komponen pembentuk. Yang pertama yaitu komponen kognitif yang berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu. Yang kedua, ada komponen afektif yang melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Dan yang terakhir, ada komponen konatif yang merupakan
aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. Dari ketiga komponen tersebut, komponen afektif atau aspek emosional biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap yang paling bertahan terhadap pengaruh yang mungkin mengubah sikap. Poin yang ketiga ada fungsi dari sikap. Fungsi dari sikap yang telah saya pelajari ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Yang kedua ada fungsi pertahanan ego. Sikap ini ditetapkan ketika orang yang bersangkutan terancam dengan keadaan dirinya atau egonya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Poin yang keempat, ada proses pembentukan sikap. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting atau keluarga, media massa, lembaga pendidikan atau lembaga agama, faktor emosi dalam diri individu. Sikap dibentuk dari pengalaman seseorang sebagai penuntun perilakunya di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada poin kelima yaitu perubahan sikap. Bagaimana sih cara mengubah sikap? Nah, perubahan sikap terjadi apabila informasi yang bersifat persuasif dipahami dan diterima oleh penerima informasi. Informasi ini kemudian mengendap dan disetujui oleh penerima informasi. Strategi perubahan sikap melalui komunikasi dan persuasi ini terjadi dengan memanipulasi berbagai variabel yang mempengaruhinya. Nah, kita masuk poin yang terakhir, yaitu hubungan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan sikap dan perilaku adalah spontan. Apabila kita dihadapkan pada sebuah kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara cepat, maka secara spontan sikap yang terdapat dalam diri seseorang akan mengarah pada perilaku. Akan tetapi, perilaku tidak selalu mempresentasikan sikap. Banyak faktor lain dalam konteks sosial yang mempengaruhi perilaku. Hubungan sikap dan perilaku dipengaruhi oleh kuat lemahnya sikap itu sendiri. Nah, demikian materi yang telah saya paparkan, semoga sedikit membantu. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.